Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda di dirimu yang akan membuat mantan jungkir balik, ngejar-ngejar, minta balik kepadamu. Ya, ada loh ya manusia itu yang orangnya tidak suka sombong, tidak suka pamer, ya. Meskipun dia punya begitu banyak hal, tetapi penampilannya amat sangat sederhana. Kemarin ketika bersama, mungkin mantan baru tahu bagian-bagian permukaan-permukaan saja dari kehidupan kita. Yang kalau seandainya dia benar-benar tahu siapa kita, dia akan jungkir balik untuk minta-minta balik duluan. Ya, apa itu yang mungkin belum pernah kita ceritakan kepada mantan, dan mungkin ada baiknya jika mantan tahu pada saat ini, dan kita akan melihat responnya jungkir balik, ngejar-ngejar, minta balik duluan. Yang pertama, mungkin mantan belum tahu siapa orang tua kita. Tahu mungkin sekilas saja ya. Kalau nama sih banyak orang yang punya nama yang sama. Tapi kita tidak pernah menceritakan detail ya, siapa orang tua kita yang sesungguhnya. Apalagi orang tua juga tidak menggunakan media sosial. Misal kalau kuliahnya merantau nih ya, sama-sama merantau, ya, kampung halamannya sama-sama jauhnya, kan mantan tidak tahu tuh siapa orang tua kita. Begitu mungkin kita posting ya, kebersamaan dengan orang tua di media sosial, ya, ternyata orang tua kita adalah akademisi yang sangat dihormati di kampung halaman kita. Mungkin bergelar profesor, doktor, dan seterusnya. Itu baru tuh mantan, aduh kok sayang ya kalau sampai tidak jadi dengan kita. Artinya kita ini sangat prospektif, karena orang tuanya pun bisa mencapai pencapaian setinggi itu. Ya, atau mantan belum tahu kalau orang tua kita itu adalah pengusaha yang begitu sukses, begitu berhasil, dan seterusnya. Kalau kita punya modal seperti itu ya, ada baiknya juga ya, sesekali kita posting kebersamaan kita dengan orang tua kita, agar mantan sadar ya, bahwa orang ketiga yang dia kejar-kejar itu tidak ada apa-apanya daripada keluarga yang kita miliki, daripada orang tua yang kita miliki. Dan kenapa dia tidak tahu siapa orang tua kita? Sebenarnya kan itu pola pendidikan yang berhasil tuh dari orang tua kita. Karena seorang pemuda yang baik, ya, dia tentu tidak akan memamerkan orang tuanya untuk mendapatkan cintanya. Ya, dia tidak akan memamerkan orang tuanya untuk bisa meraih dapat pekerjaan dan seterusnya. Dia akan berusaha sendiri dengan skill dia, dengan kemampuan dia. Kalau dia ingin mendapatkan pendamping hidup, ya tentu dengan segala yang ada pada diri dia. Dia ingin dicintai apa adanya, bukan dicintai karena ada apanya. Nah, maka dia tidak pernah cerita tentang orang tuanya. Tapi ketika realita ini kita ceritakan, kita buka di media sosial kita siapa orang tua kita, nah di situ mantan akan jungkir balik untuk minta balik. Ya, yang kedua yang juga mungkin tidak pernah kita ceritakan, namanya orang tua kita orang sukses ya. Kalau orang tua kita saja misal bergelar doktor, profesor gitu kan, biasanya juga kakek-kakek kita adalah orang-orang yang sadar pendidikan dan biasanya asetnya sudah banyak tuh. Nah, ketika ini kita buka di media sosial, mantan akan tahu
bahwa ternyata warisan kita banyak. Itu juga tuh yang akan membuat mantan jungkir balik untuk minta balik bersama kita lagi. Siapa zaman sekarang orang yang tidak mau punya calon suami atau calon istri yang punya warisan yang banyak. Saya merasakan betul ya, tidak punya warisan, ya. Saya ditanya, kenapa Ustadz tidak punya warisan? Nah itu ceritanya, nanti jadi cerita melo, jadi curhat tuh ya. Jadi, tidak punya warisan tuh tidak enak loh ya. Kita harus memulai segala sesuatunya dari nol betul. Ya, enak kalau kita punya warisan, rumah sudah tidak mikir, orang tua kasih, ya. Punya sawah, ya. Kapanpun kita butuhkan, misal untuk usaha, sawah bisa dijual dulu, kan gitu. Enak tuh kalau punya warisan. Kalau tidak punya warisan tuh tidak enak. Nah, jadi ketika kita cerita tuh, ini orang tua saya, dia langsung berpikir, wah ini warisannya banyak nih, rugi kalau tidak bersama kita. Ya. Dan yang ketiga, yang akan membuat mantan jungkir balik pengen bersama kita lagi. Setelah perpisahan itu terjadi, dia melihat bahwa ada begitu banyak perubahan pada diri kita yang membuat kita sekarang dipuja oleh begitu banyak orang. Ya, kita misal sekarang rajin fitness, rajin nge-gym ya. Yang wanita juga mulai belajar dandan dan seterusnya. Sehingga penampilannya jadi sangat menarik. Dan itu bisa kita lihat tuh dari follower di media sosial kita yang naiknya cepat. Ya. Nah, maka itu pula tuh yang akan membuat mantan jungkir balik merapat lagi, ingin balik bersama kita lagi. Karena apapun ya, ketertarikan kepada fisik tuh luar biasa. Kita misal ya punya teman SD, SMP, SMA. Pada saat itu kelihatan biasa saja. Tapi begitu dia punya duit, ya dia bisa beli baju bagus, dia bisa beli make up ya, kosmetik dan seterusnya. Maka jadi berubah kan. Dari kita tidak tertarik, wah kok jadi cantiknya luar biasa sekarang. Nah, jadi contohnya begitu. Ketertarikan kepada fisik itu penting sekali. Karena apa? Banyak orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Bahkan banyak orang jatuh cinta cuman karena melihat fotonya di media sosial. Nah, jadi ketika ada 3 tanda ini pada diri kita, biasanya mantan yang ngajak pisah duluan akan jungkir balik untuk minta balik duluan ya. Yang penting sekarang ya kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita pengen menceritakan tentang background keluarga kita, orang tua dan seterusnya, itu kan bukan pamer. Ya, itu kan realita yang memang ada ya. Kalau kita pamer tuh kita pamer mobil orang tua ada 15. Ya, tapi kan begitu mantan tahu ya, oh ini tuh orang tuanya, kan otomatis tuh dia akan tahu dengan sendirinya apa yang dimiliki oleh orang tua kita ya. Kadang-kadang kita foto saja di depan rumah, itu mantan sudah tahu tuh, rumah orang tuanya seperti itu tuh, gitu kan. Atau kita lagi berkunjung ke sawah, kan melihat sawah perkebunan, pertanian milik orang tua. Ya. Nggak usah dikasih caption apapun. Kita lagi misal membersihkan tanaman-tanaman ada di sana, dia sudah tahu sendiri itu. Itu lahan milik orang tua kita, otomatis jadi warisan kita dan jumlahnya sangat besar ya. Nah, itu bukan pamer tuh namanya. Cuman jujur saja di media sosial. Ya. Kalau pamer itu kadang-kadang mengada-ada. Ya, yang tidak ada dipinjam, dipakai untuk dipamerkan kan gitu. Pamer itu tujuannya juga untuk sombong kan gitu. Tapi kalau jujur artinya kita tidak mengada-ada. Itu memang ada. Itu memang orang tua kita, bukan orang tua orang lain. Itu memang aset milik orang tua kita yang otomatis juga insya Allah jadi warisan milik kita. Ya. Begitu juga ketika kita misal pasang foto kita sekarang di media sosial, kan bukan pamer. Ya kita realitanya sekarang kita seperti ini. Realitanya dengan penampilan kita seperti ini, fans kita banyak sekarang. Banyak yang tertarik.
berlomba-lomba untuk kenalan dengan kita. Nah, itu namanya bukan pamer. Cuman kita menampilkan diri kita apa adanya saja, gitu ya. Nah, semoga mantan akan sadar bahwa rugi dia memilih berpisah dengan kita. Jadi manusia itu, ya, seperti mantan itu memang banyak. Orang yang tidak pernah belajar bersyukur itu adalah orang yang hidupnya paling menderita. Lihat di sini ada orang kaya, dia ke sini. Lihat di sana ada orang kaya, dia ke sana. Ya, orang yang tidak pernah qanaah, merasa cukup dengan apa yang dia miliki, itu adalah orang yang hidupnya amat sangat menderita. Ya, karena itu kita selalu diajarkan untuk bersyukur. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.